kan beli sendiri, mau yogurt, mau semuanya, tapi sekarang kita bisa bikin sendiri. Pertama-tama saya akan memberitahu cara membuat biang yogurt itu dari bibit kering. Dari awal itu dari bibit kering. Nah, bibit kering ini bisa kita dapat belikan di media juga ada, di online juga ada. Dalam ini ukurannya 5 gram. Dari 5 gram ini kita akan membuatnya itu dengan 1 liter susu murni, susu segar ya. Jadi saya pakai ini kayak gitu. Nah, untuk membuat ini itu setelah jadi semua barang itu harus steril dulu. Jadi kita harus sterilin semuanya. Terus habis itu baru kita masak susunya. Susunya kita masak. Nah, dan masak susunya itu harus panasnya itu 90 derajat saja, jangan sampai mendidih ya. Setelah itu kita sudah mendidih 90, lalu kita tunggu dingin 40 derajat lagi di suhu ruang. Jadi buat suhu 90 derajat apa ya, ambil aja sedikit, kita pepes. Kalau rasanya kayak digigit semut, nah udah untuk sampai 40 ini bagaimana caranya gitu. Jadi kita tetes lagi tangan aja. Misalnya udah rasa kayak hangat, waktu itu udah 40 derajat. Nah, caranya kulit ininya biar keringnya, kita ambil botol kaca. Botol kaca itu harus sudah steril juga ya. Jadi kita ambil sedikit susu yang udah masak itu sedikit, lalu kita buat biar kering ini masukin ke botol itu. Kita pakai pelan. Kita campurkan ke yang sudah uap tadi. Setelah itu kita aduk pelan-pelan. Kita taruh di wadah. Wadahnya itu harus bersih juga. Saya di sini pakai Tupperware. Setelah kita masukin di sini, kita tuangkan, sudah tercampur dengan yang keringnya. Lalu kita simpan dengan kain sobek 2 lembar. Setelah itu kita diamkan di suhu ruang yang panas sekali. Misalnya kalau misalnya ada di lantai rumahnya, bisa taruh di atas, atau pokoknya dalam suhu yang panas lah ruangannya. Setelah itu dalam pembiakan itu dia harus 2 kali 24 jam dari yang kering ya, jadi yang basah. 2 kali 24 jam berarti 2 hari. Setelah misalnya ini kita bikin jam 2 siang, nanti kita bukanya itu kan hari Sabtu, kita bukanya di hari Senin ya, jam 2 siang kita bikin 2 kali 4 jam. Nah, setelah itu kita buka, kita cicip, kalau rasanya asam berarti dia sudah jadi. Bentuknya seperti ini, jadinya nanti seperti ini ya ibu-ibu. Dia seperti tahu jadinya. Nah, seperti kembang tahu. Ini saya kemarin bikin dari turunan pertama. Jadi nanti yang basah itu kita bisa mengumpulkan dia jadi sampai panen itu sampai 14 atau 10 kali lagi panennya. Nah, setelah kita setelah jadi kita simpan, ambil 3 sendok. Ambil 3 sendok ya ke plastik. Kita simpan di plastik seperti ini. Dan jangan lupa ibu, kita harus tulis ya, supaya tidak lupa. Ini kan saya turunan ke 0. Nah, saya bikin ini turunan ke 0 dari biang kering. Ya. Jadi sekarang ini saya tulisnya turunan ke 1. 1 kali. Ini tanggal 18. Nah, ini bisa maksimal tahannya kita simpan di freezer itu 14 hari. Tapi usahakan jangan sampai 14 hari ya, 10 hari sampai 12 hari. Biasanya saya nggak sampai 14 hari, 10 atau 12 hari aja ya.
ambil 3 sendok. Jadi kita semuanya tuh kalau bikin yogurt itu harus kondisi steril. Nah, dia seperti ini ya Ibu ya, seperti kembang tahu. Ini biang yogurt basah. Kita ambil 3 sendok. Sendoknya muncung ya, tadi ada yang nggak muncung. Nah, ini setelah ini kita masukkan, kita simpan di freezer dan ini kita bisa bikin lagi. Nah, oke, ini turunan ke 1 ya. Oke. Nah, saya bisa nyimpennya 2, tapi ini kita 1. Nah, sekarang saya mau mengajar ibu-ibu cara membuat yang rasanya jadi seperti ini ya, kita mulai. Oke, pertama-tama kita apinya pakai api sedang aja. Oke. Nanti kita lanjutin lagi, saya kasih tahu proses ketahuannya dia sudah matang. Oke, ini gula dan airnya sudah mendidih ya ibu-ibu. Tuh, sudah mendidih, kita matikan apinya. Lalu kita campurkan maizenanya. Maizena ini 30 gram. Campur ke air begini aja, biasa ya ibu-ibu ya. Lalu kita tuangkan sambil kita aduk. Ini untuk mencampurkan yogurt ini tidak boleh lagi dalam kondisi panas ibu-ibu ya, tunggu dia agak hangat sama warm. Posisinya harus hangat, jangan lagi panas begini kita campurkan, nanti pecah biangnya dan tidak bagus di botol nanti kelihatannya. Oke, kita tunggu ini dingin. Nah, sekarang kita pindah ke pembuatan biang basah tadi ya, untuk supaya jadi seperti ini. Ini sudah 40 derajat panasnya. Oke, coba lagi deh. Ya, sudah 40 derajat. Jadi dikira-kira aja ibu, kalau misalnya panasnya tuh hangat, warm gitu ya, itu berarti udah 40 derajat. Apalagi lebih bagus lagi kalau kita punya termometer. Ini kita campurkan 3 sendok. Ini kalau sudah jadi, ini kan kita aduk, ini udah kita masukin 3 sendok. Nah, lalu kita masukkan ke wadah yang sudah kita steril dengan air panas mendidih. Pokoknya apapun yang kita bikin lewat yogurt ini semuanya harus steril. Nah, ini saya tuangkan ke wadah ini ya ibu-ibu. Masih begini. Ada yang masih belum.
berapa tadi biangnya? Ini 1 liter ya ibu-ibu, ukurannya 1 liter. Dia harus larut menjadi satu bersama biang basahnya ya ibu ya. Oke, ini sudah. Nah, ini kalau masih suhu panas gini kita tutup biasa dulu seperti ini deh sampai hilang uap hangatnya ya ibu-ibu, baru kita bungkus dengan kain. Kainnya double, kain serbetnya ibu-ibu ya. Oke, sekarang kita tunggu ini dingin, hangat dulu, baru kita bisa campur dengan biang basah yogurtnya. Ya, ini kan sudah mulai warm ya ibu-ibu, hangat gitu kan. Nah, lalu kita mau campurin yogurtnya ini. Caranya kita saring. Cara penyampurannya kita harus saring. Kenapa ini kita tidak boleh langsung panas-panas mencampurkan biang basah ini? Supaya ini kan bakteri ya, bakteri baik yogurt itu kan. Nanti kalau kita masukkan dalam kondisi panas-panas, nanti bakteri baiknya itu rusak. Pokoknya ibu-ibu, ketahuan jadi apa enggaknya biang ini ya, yogurt ini menjadi seperti tahu begini, kembang tahu begini, itu kenapa tidak jadi atau gagal? Berarti tempat-tempat yang ibu-ibu pakai, alat-alat ibu pakai itu tidak bersih dan tidak steril. Jadi maka dari itu semua yang kita pakai ini harus steril. Dan untuk memasak ini ya, yogurt ini ya, bikin biang basah ini, kita tidak boleh menggunakan aluminium pancinya, harus yang stainless. Terus sendoknya untuk mengaduknya boleh pakai plastik, tapi yang dari Tupperware boleh, ini sama stainless atau kayu boleh. Ini juga bisa buat masker muka loh ibu-ibu. Sisa-sisanya ini kita olesin ke muka, tunggu dia kering baru kita gosok-gosok, itu muka kita akan jadi halus. Kan sayang nih.
asam. Ini cakep banget ini jadinya ya, kental. Kita aduk ya Bu ya. Nah, ini jadinya minuman yogurt. Oke, ganti sendoknya. Sendok ini. Nah, ini kan sudah tidak uap lagi ya ibu-ibu, sudah tidak, uap panasnya udah keluar. Kita tutup rapat. Ini saya pakai wadahnya dari Tupperware, saya nggak di endorse loh ibu-ibu, memang saya punya alatnya ini. Ini kan kita tutupnya di jam 2:30, nanti kita buka ini lagi besok paginya di jam 2:30 sore juga. Jadi dia satu kali 24 jam. Oke. Nah, sekarang kita mau campurkan membuat minuman yogurtnya ya. Kita mau bermain-main dengan warna. Ini juga sudah saya sterilkan dengan air panas mendidih ya ibu-ibu. Nah, ini kita bagi. Kita bagi rata. Sekarang kita mau bermain dengan warna-warna. Oke. Sendok juga kita harus sterilkan ya ibu-ibu ya. Nah, di sini saya menggunakan warna dari produk Golden Brown pasta bahan makanan ya. Perisai. Sini kita mau pakai rasa terserah ibu sukanya apa, ada mangga, ada jeruk, ada anggur, ada melon, ada leci, ada strawberry. Saya paling suka leci. Tapi kita pakai rasa mangga dulu ya. Ini takarannya terserah ibu-ibu, dilihat aja warnanya udah cakep kah, udah cocok kah, itu ya ibu ya. Yang lebih bagus dia soft.
Oke, ini rasa mangga. Kurang medok nggak ya? Aku cek sudah cukup. Lalu kita mau pakai rasa apa lagi nih? Rasa anggur. Oh, blueberry. Oke. Kita pakai rasa blueberry ya. Oke. Berhubung jelinya ada rasa leci dan strawberry, berarti kita pakai rasa leci ya Bu. Itu jelinya saya sorry ada rasa jelly. Ternyata saya tidak bikin rasa blueberry-nya. Nah, ini rasa leci. Leci juga enak loh. Dia warnanya putih. Tapi hati-hati ya Ibu, rasanya udah leci sekali nih. Rasanya bening transparan. Warnanya maksudnya, kalau rasanya asamnya seperti leci. Kalau orang Belanda bilang lekker, kalau orang Jawa bilang ecok. Nah, supaya untuk membedakan warnanya biar bagus, kalau putih kan nggak bisa, jadi saya suka tambah dia warna biru untuk ciri khas. Kalau leci itu biru aja kalau saya. Ini sedikit aja. Warnanya saya pakai dari kupu-kupu. Yang murah aja, yang gampang dicari ya ibu-ibu ya. Kalau mau pakai pewarna lain juga bisa, ada itu dari gluten, ada juga. Tapi kan susah, mungkin kalau di daerah-daerah kan mungkin susah cari itu. Jadi yang lebih familiar itu kupu-kupu, pasti ada di seluruh Indonesia. Satunya kita pakai rasa stroberi ya, karena itu jelinya jelly stroberi. Nah, kita pakai stroberi. Ini aman kok ibu-ibu dimakan. Warna ini bagus dia, merek ini. Risai pasta. Ya. Saya mau kasih tahu trik cara memasukkannya, menuangkannya ke botol. Kenapa dia tidak tercampur? Nah, pasti ibu-ibu penasaran kan? Nah, ini kita mulai teknik cara mengisinya ya. Nah, ini botolnya ukuran 200, kalau ini 250 ya. Nah, caranya kita masukin dulu. Terus ini jelinya.
Kalau pertama sekali kita masukin yang pink dulu ya, ini nggak apa-apa begini. Oke, sesuai ya, cukup. Lalu kita masukkan jelinya. Cara memasukkan jelinya, botolnya agak kita miringin biar dia posisinya di samping ya Bu. Tuh. Cara membuat jelinya kita ikutin aja cara pembuatannya di bungkus Mister Jelly-nya. Saya pakai di sini Mister Jelly. Ini sudah. Nah, ini campuran yang reci. Supaya dia tidak tercampur, kita harus agak miringkan sedikit ya Ibu-ibu. Sambil dituangkan, sambil diputar-putarkan. Campur kan, lalu kita masukkan jelinya yang rasa leci, sama caranya juga kita miringkan. Sekarang kita mau masukkan rasa mangganya ya. Sama, begitu juga kita miringkan sambil tuangkan. Lalu kita putar-putarkan. Cakep ya Ibu-ibu ya. Ini rasanya juga enak sekali. Kita tambahkan, padatkan lagi agar dia tidak bergoncang-goncang. Lalu kita tutup ya. Sampai berbunyi. Itu dia sudah rapat. Jadi begitu ya Ibu-ibu cara menuangkan jelly ini ke dalam botol. Nah, selanjutnya nanti kita teruskan lagi. Sekarang kita mau membuat es lilinnya. Nah, ini kita mau membuat Greek yogurt. Ibu-ibu mungkin tahu ya, di Selain itu ada Greek, ya kan? Greek yogurt. Nah, ini kita bikin Greeknya. Caranya, ini kain serbet khusus, ini udah khusus. Ini udah saya masak di dalam air mendidih, jadi dia udah steril banget. Nah, ini saringan, bawahnya saringan ya. Nah, ini kita tuangkan ke sini. Ini saya hanya 500 cc saja yogurtnya yang saya bikin Greek. Greek yogurt itu kalau gunanya itu kita untuk campur ke kalau bikin salad. Nah, kenapa kita pakai Greek yogurt? Kalau kita bikin salad itu kan suka berair tuh. Nah, kalau kita udah campur ini dia tidak berair. Saladnya, buat salad buah ya Ibu-ibu ya. Ini kalau sisa begini saya suka taruh ke muka saya buat jadi masker. Ini kita ikat aja, pakai karet aja, tidak apa-apa.
Ini namanya pembuatan Greek yogurt. Dia keluarkan air itu ya. Nah, biarkan. Ini kita simpan di kulkas selama 30 menit kurang lebih. Sekarang kita mau membuat es mambo. Oke, es mambo itu seperti ini, ibu-ibu. Nah, ini anak-anak paling suka ini makan ini. Nah, sekarang sama, seperti buat minuman jelly ya. Ini kita masakin air 1,3 liter. Karena saya ini bikinnya setengah, jadi setengah resep aja ya. Nah, lalu kita tambahkan gula pasir. Nanti resepnya saya posting di Facebook ya, di grup. Ini kita masak. Api sedang sampai mendidih ya ibu-ibu. Kita tunggu aja sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih ya ibu-ibu, mendidihnya seperti ini. Oke, sampai mendidih. Udah, kita matiin ya. Terus lalu kita campurkan dengan maizena yang sudah kita larutkan dengan air. Sambil kita tuangkan. Sambil aduk. Jangan sampai menggumpal ya ibu-ibu ya. Ini kita dinginkan. Sebelum kita masukkan biang basahnya lagi, biang yogurtnya kita harus dinginkan lagi ya ibu-ibu, sampai 40 derajat ya, suhu warm lah. Oke. Kita tambahkan, campurkan susu ya ibu-ibu, sambil diaduk. Bahan-bahannya simple dan mudah dicari, juga murah. Cuma teknik pembuatannya memang harus super bersih, steril. Karena ini kan bakteri baik ya ibu ya. Saya pakai susu kental manis biasa ibu-ibu. Oke, kita diamkan sampai suhu warm, hangat. Nah, ini tadi kita kan membuat es lilin ya. Ini sudah dingin. Nah, kita campurkan biang basahnya lagi. Sama tekniknya, kita saring ya ibu-ibu ya, kita saring juga tetap.
sampai rata. Nah, ini kan sudah kita campurkan rata ya ibu-ibu. Sama tekniknya dengan minuman jelly tadi, kita pisahkan bagi-bagi warna seperti ini. Nah, jadinya seperti ini nantinya. Kita masukkan ke botol-botol seperti ini, tetapi untuk pencampuran tetap di gelas takar seperti ini ya ibu-ibu ya. Lalu kita masukkan ke botol ini. Cara masukin es lilin supaya menjadi seperti ini, es lilin tidak berubah tidak bercampur warna, itu tidak perlu dimiringin, tapi dia otomatis tidak tercampur. Nanti saya ajarin cara trik mengikat es lilin ini ya. Masukin dipencet. Pencet. Kesalahan teknis. Ini strawberry. Melon. Ini es lilin ini anak-anak pasti sangat suka sekali. Kalau dijual saya satu plastik itu saya isi 12, saya jual 10.000. Jadi nggak rugi ibu-ibu kalau bisnis ini ya, usaha ini. Ini kita puter-puter. Ini harus diperhatikan benar-benar ya Bu cara mengikatnya. Ini posisinya begini, terus ini begini ya, masukin ke dari bawah begini, ini begini, lalu masukkan ke ujungnya ini. Oke, kita naikkan ke atas, ikutin aja ya ibu-ibu ya caranya. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini boleh berwarna 3 begini, boleh satu warna, boleh juga kalau mau cepat. Misalnya satu warna ya, kita coba rasa mangga aja. Oke. Dia harus makin tinggi itu makin enak ngelepas dari simpulannya nanti ya ibu-ibu. Saya ulangi lagi, perhatiin ya ibu-ibu ya. Tapi kalau bingung-bingung boleh tanya nanti sama saya langsung, nggak apa-apa. Ini harus di bawah ya. Jempol saya di mana itu ya, begitu. Terus ini ke sini ke atasnya, terus lalu taruh ke bawah, masukin dari bawah sini, naik ke atas.
ambil simpulan kecilnya, lalu tarik kencang. Tada! Oke, jadi begitu ya ibu-ibu ya, cara membuat es lilin, cara mengikatnya, menyimpulnya, itu bisa kita lakukan terus berulang-ulang. Jangan takut bertanya sama saya siap menjawab semuanya. Oke, sekarang saya mau kasih tahu hasil Greg yogurtnya ya, yang sudah kita simpan di kulkas ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu, ini Greg yogurt yang tadi udah kita simpan di kulkas ya. Kita lihat hasilnya. Tuh, itu airnya. Airnya tuh asam sekali. Biasanya kalau orang laki-laki yang suka nge-gym, itu kan punya gym. Nah, mereka suka tuh minum itu. Untuk apa? Supaya otot mereka padat katanya gitu. Kalau yang doyan nge-gym itu bisa pakai. Nah, ini dia Greg yogurtnya. Nah, ini kita simpan di Tupperware. Bisa, tempatnya pokoknya udah steril. Ini rasanya asam sekali, Bu. Ini biasanya kita campur di salad buah. Nah, ini kalau udah kasih buahnya, mayones, kasih ini, campur ini agar buahnya tidak berair. Gitu ya, Bu. Baiklah ibu-ibu, jadi begitu cara pembuatan minuman yogurt dan es yogurtnya, es mango yogurt ya. Nah, produk yang saya pakai itu dari awal saya pakai susu diamond, Koran Diamond Freshen Flag ya, fresh milk, rasanya yang plain aja, tapi yang fatnya tinggi gitu ya, fresh milk. Nah, terus saya pakai maizenanya yang ini, susu kental manisnya yang ini. Nah, saya pakai yogurt keringnya yang ini, Bu-ibu ya. Ini ada kok jualnya di shop online juga ada. Kalau susah bisa hubungi saya, bisa. Ini harganya nanti saya infokan lebih lanjut. Terus saya pakai produk pasta perisainya itu golden brown. Ini aman buat dimakan ya ibu-ibu ya. Terus jelinya saya pakai dari produk Master Jelly. Nah, tadi saya setelah itu ini kan masih bersisa, nanti ini kita habiskan, kita buat jadi seperti ini. Nanti itu dapatnya 1 liter itu dia dapat 100 bungkus ini. Nah, biasa saya jual itu saya masukin ke plastik isinya 12 begini, itu saya jual 10.000. Nah, kalau ini yang ini nanti kita kerjakannya habisnya nanti jadinya seperti ini. Minuman jelly ya, ibu-ibu. Nah, nanti kita selesaikan. Nah, ini ukurannya 250 ml ini saya jual itu 15.000. Kalau 200 ml-nya itu 13.000. Nah, oke, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kita bahas di grup. Nanti saya sharekan, saya infokan lagi ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ada yang kata-kata salah, yang kurang jelas, boleh dipertanyakan lagi ke saya. Terima kasih, ibu, selamat mencoba.